keempat akan mempresentasikan materi tentang teknik-teknik memahami peserta didik dan pemanfaatan data hasil asesmen untuk memahami peserta didik. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 8 anggota yang yaitu Antika Sari, Eka Septi Amalia, Ira Armalia Deta, Maya Ulfa, Novianti Anggani, Ria Iwansari, Sanita Wibowo, dan Zubaida. Baik, untuk materi pertama yaitu teknik-teknik memahami peserta didik. Teknik untuk memahami karakteristik peserta didik atau konseling yang digunakan dalam bimbingan konseling meliputi teknik tes dan teknik tes. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, saudari Eka Septi Amalia. Kepada saudari Eka, saya persilakan. Teknik tes merupakan teknik untuk mengamati individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar. Guru bimbingan dan konselor atau konselor yang telah memiliki lisensi melalui pelatihan dapat menggunakan instrumen tes yang telah dipelajari. Hasil tes yang digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling antara lain tes kecerdasan untuk mengukur kemampuan akademik, kemampuan mental, dan kemampuan kecerdasan. Yang paling populer dari tes ini adalah digunakan untuk mengukur EQ. Tes bakat. Tes bakat banyak digunakan oleh para konselor dan tenaga profesional untuk mengidentifikasi kemampuan potensial yang tidak disadari individu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Antika Sari. Tes minat dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pada setiap individu perbedaan dalam minat baik secara umum maupun minat pekerjaan tertentu. Yang kedua, tes kepribadian merupakan instrumen untuk mengukur karakteristik emosi, motivasi, hubungan antar pribadi dan sifat, suatu yang dibedakan dari bakat atau keterampilan. Dalam teknik tes yaitu ada tes kreativitas. Tes kreativitas adalah suatu tes yang mengukur kemampuan berpikir divergen dengan membedakan aspek kelancaran, kelenturan, originalitas, dan kerincian dalam berpikir serta untuk merasakan dan mengamati adanya masalah. Selanjutnya ada tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar berhubungan dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, atau pencapaian dalam suatu bidang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi prestasi anak-anak, mengelompokkan siswa menurut tingkat pengetahuan, dan pemberian informasi pada orang tua tentang kelemahan dan kelebihan bidang akademik anaknya. Teknik tes, teknik asesmen non-tes yang sering digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling. Observasi merupakan pengumpulan data dan melakukan pengamatan balik secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara adalah salah satu metode asesmen untuk mendapatkan data klien dengan cara berhubungan langsung atau face-to-face relation. Komunikasi berlangsung dengan melakukan tanya jawab secara tatap muka. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah ada angket. Angket adalah serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban tertulis. Pertanyaan di dalam angket akan mengikuti maksud dan tujuan angket tersebut yang diberikan. Selanjutnya sosiometri berasal dari bahasa Latin yaitu socius atau sosial dan metrum atau pengukuran yang kemudian dikembangkan oleh psikiater Jacques Levi Marono. Sosiometri adalah metode pengukuran kelompok sosial yang mempelajari hubungan sosial antar individu atau antar kelompok. Baik, selanjutnya saya akan membacakan instrumen pengumpulan data yang sering digunakan untuk mengenali masalah serta kebutuhan layanan bantuan antara lain. Yang pertama, daftar cek masalah atau EPCM. Yang kedua, alat ungkap masalah atau AUM. Dan yang ketiga,
inventory tugas perkembangan atau ITP. Yang selanjutnya, B. Pemanfaatan data hasil asesmen untuk memahami peserta didik. Data hasil pemahaman terhadap peserta didik atau konseling dapat digunakan untuk Baiklah, saya Novia Trianggraini, NPM 18110046. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu saya akan melanjutkan tentang B, pemanfaatan data hasil asesmen untuk memahami peserta didik. Data hasil pemahaman terhadap peserta didik atau konseling juga dapat digunakan untuk berbagai macam hal. Antara lain yang pertama, yaitu membuat profil individu dari setiap peserta didik atau konseli. Berdasarkan hasil asesmen, maka peserta didik ataupun konseli dapat disusun profilnya secara individu, yaitu menggambarkan tentang identitas peserta didik, karakteristik, tugas perkembangan, klasifikasi kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi belajarnya, ataupun hal-hal yang lainnya. Kedua, membuat profil kelas berdasarkan data individu peserta didik ataupun konseli tersebut. Maka dikembangkan profil kelas sehingga setiap kelas memiliki data masing-masing. Yang ketiga, yaitu menyusun rancangan program layanan bimbingan konseling berdasarkan profil individu dan kelas. Disusun rancangan program layanan bimbingan konseling secara individual, kelompok, klasikal, kelas besar, dan lintas kelas, dan menggunakan berbagai macam media. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan dan saya mewakili kelompok izin untuk menutup presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada setiap teman-teman yang sudah mau mendengar dan melihat video presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.